Halo para pencinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video intinya, saya akan disclaimer dulu teman-teman ya. Jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, harap dimaklumi karena saya bukanlah seorang pengamat, melainkan seorang penikmat badminton. Oke sobat, kali ini kita akan bahas apa? Ini dia adalah inti pembahasan kita di video kali ini adalah saya akan mau men-spill lah seperti itu ya. Turnamen-turnamen bergengsi ya dari Super 500, 750 sampai dengan Super 1000 yang tersisa hingga akhir musim ya. Kenapa saya mengambil ini? Karena menurut saya ini adalah kesempatan untuk pemain-pemain kita mendulang poin sebanyak-banyaknya ya, untuk bisa tampil di ajang bergengsi di akhir tahun nanti, BWF World Tour Final, ataupun nanti untuk kepentingan untuk bermain di Olimpiade teman-teman. Nah, mari kita lihat satu persatu dari mulai yang pertama. Saya akan angkat Super 750 ya. Kenapa bukan 500? Karena menurut saya Super 750 ke atas itu turnamen yang bisa dibilang poinnya lebih banyak dibanding 500 ya. Jadi saya bahas dulu yang 750. Nah, pertama kita akan lihat yang terdekat adalah Daihatsu Japan Open 2025 dan ini pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juli mendatang. Jadi ya minggu depan teman-teman ya. Nah, ini total hadiahnya $950.000 US ya teman-teman. Oke, bergeser masih lagi berikutnya Super 750 juga, yaitu China Master ya. Tapi ini masih di bulan September mendatang ya. Setelah China Open baru nanti akan ada China Master teman-teman ya. Jadi masih cukup lama ya. Nah, berikutnya kita lihat masih dari Super 750 berikutnya adalah Victor Denmark Open ya. Ini pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juli. Apakah saya keliru membuat tanggalnya? Nanti saya koreksi kembali ya. Oke, kita lihat masih adakah? Nih, ini dia adalah Super 750 juga, yaitu Yonex French Open 2025 ya, yang akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 26 Juli mendatang ya. Setelah Victor Open kah? Victor Denmark Open. Next kita lihat, dan ini dia Super 1000 teman-teman ya. Praktis Super 1000 ini tinggal beberapa turnamen saja ya setelah berakhirnya Indonesia Open kemarin ya. Jadi yang masih tersisa adalah Victor China Open ya, 22 sampai dengan 27 Juli mendatang, bulan depan teman-teman. Dan ini hadiahnya juga cukup fantastis ya, $2 juta US ya. Wow. Next, nah ini adalah Total Energi BWF World Championship ya, atau kalau saya tidak keliru namanya Piala Dunianya, kejuaraan dunia lah begitu ya, kejuaraan dunia BWF. Dan ini di bulan Agustus mendatang. Sejauh pengetahuan saya sih sepertinya turnamen ini akan dianggap atau mendapatkan poin sebesar Super 1000 ya. Kalau saya keliru sekali lagi boleh dikoreksi teman-teman. Saya sekali lagi bukan seorang pengamat ya. Oke, dan ini akan berlangsung di Prancis nanti tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Nah, senasib dengan Piala Kejuaraan Dunia tadi, sepertinya BWF World Tour Final yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 Desember mendatang, turnamen terakhir di musim ini, turnamen pamungkas. Setahu saya juga pemain akan mendapatkan poin sebesar turnamen level Super 1000. Sekali lagi, jika saya keliru teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Dan ini hadiahnya juga lebih banyak teman-teman, yaitu $3 juta US. Wow, buat saya aja uangnya ya. Dan ini dia teman-teman, kenapa saya taruh di akhir ya. Super 500 itu poinnya ya meskipun sedikit, tapi bisa menjadi kesempatan untuk pemain kita mengejar ini untuk memperbaiki peringkat yang pasti ya, untuk kepentingan bermain di turnamen akhir tahun nanti. Dan yang paling dikejar-kejar adalah bermain di Olimpik teman-teman, Olimpiade ya. Yang pertama ada Lining Hong Kong Open ya. Ini akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 14 September mendatang. Ada pula Arctic Open ya. Ini juga akan berlangsung pada 7 sampai 12 Oktober. Dan berikutnya ada Korea Open tanggal 23 sampai dengan 28 September mendatang. Dan ada lagi Halo Open ya, Jerman Open ini ya, 28 Oktober sampai 2 November.
Dan di sini masih ada 2 lagi sepertinya, yaitu Kumamoto Master atau Japan Master tanggal 11 sampai 16 November. Dan masih ada turnamen Super 500 yang terakhir adalah Australia Open pada tanggal 18 sampai dengan 23 November. Nah, di tengah jeda antara Super 500, Super 750 dan Super 1000 itu biasanya juga ada turnamen-turnamen Super 300, Super 100 itu juga dilaksanakan. Jadi kalau digelar begitu. Jadi mungkin teman-teman lihat kok jaraknya jauh ya. Dan di sela-sela itu ada Super level Super 300, Super 100 yang digelar, teman-teman. Nah, dengan begitu mari kita lihat, untuk saya rekap lagi ya. Untuk Super 500 tersisa 6 turnamen, lebih banyak ya. Super 750 itu sisa 4 turnamen, dan Super 1000 sisa 3 turnamen dengan catatan BWF World Tour Final dan juga kejuaraan dunia itu dihitung mendapatkan poin sebesar Super 1000, teman-teman ya. Sekali lagi kalau saya keliru boleh dikoreksi. Nah, pertanyaan besarnya buat saya dan teman-teman semua, nah ini dia nih. Biasanya saya akan akhiri video saya itu dengan pertanyaan, dan teman-teman silakan jawab di kolom komentar. Mampukah pemain kita mengumpulkan poin maksimal di sisa turnamen yang ada? Nah, silakan kalian jawab di kolom komentar. Kalau saya pribadi akan menjawab seperti ini ya. Ya, dengan keadaan yang terseok-seok saat ini, saya pikir masih ada kesempatan ya untuk mendapatkan poin maksimal, untuk mengumpulkan poin, memperbaiki peringkat, untuk nanti bisa bermain di turnamen pemungkas di akhir tahun, BWF World Tour Final, dan juga memberi peluang untuk pemain-pemain kita yang akan bermain di Olimpiade nanti, teman-teman. Nah, mengenai pemain kita yang berpeluang bermain di Olimpiade nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Sekarang teman-teman silakan komen di kolom komentar, gunakan bahasa yang bijak, sopan, santun ya. Jangan sampai hilang itu ya. Mampukah pemain kita mengumpulkan poin maksimal di sisa turnamen yang ada? So teman-teman, mungkin kali ini videonya singkat saja, membahas tentang sisa turnamen hingga akhir musim Super 500, Super 750 dan Super 1000. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, karena saya bukanlah pengamat melainkan penikmat. Karena kalian sedang berada di channel Orang Biasa. Bye-bye.